warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang Semangat harus pagi dong. Bagaimana kabarnya? ya. Baik-baik. Sebelum kita mengawali pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Dimulai. Berdoa selesai. Yang bicara. Saya Ahmad Arianto. Ya, terima kasih Mas. Nah, pada kali ini kita akan mempelajari tentang bab baru, yaitu pola pewarisan sifat pada hukum Mendel. Nah, salah satu ciri makhluk hidup adalah memiliki kemampuan bereproduksi untuk menghasilkan keturunan, di mana keturunan tersebut memiliki kemiripan sifat dengan orang tua atau induknya. Nah, coba diperhatikan gambarnya. Ini adalah sebuah keluarga di mana ada orang tua sebagai induknya. Nah, orang tua tersebut akan mewariskan sifatnya kepada keturunannya. Nah, kira-kira sifat yang diwariskan itu sifat yang seperti apa? Yang sifat yang diwariskan orang tua kepada keturunannya. Apakah sifat fisik atau sifat yang lain? Fisik, Bu. Coba contohnya seperti apa? Wajahnya biasanya mirip kayak gitu, Bu. Wajahnya. Rambutnya, Bu. Ya benar, yang diwariskan oleh orang tua atau induknya tadi adalah sifat-sifat fisik seperti warna kulit, matanya sipit atau yang lainnya, bentuk rambut, tinggi atau pendeknya tubuh, atau begitu. Nah, apa sih yang menentukan atau mengendalikan sifat-sifat yang diturunkan ke suatu individu tersebut? Lalu bagaimana pola pewarisan menurut hukum Mendel? Nah, untuk pembelajaran kali kita akan bahas lebih lanjut dengan tujuan pembelajaran yang pertama menjelaskan pengertian istilah-istilah dalam persilangan, yang kedua menjelaskan pengertian monohibrid dan hibrid, yang ketiga memahami hukum 1 Mendel dan hukum 2 Mendel, yang terakhir memahami perkawinan resiprok, third cross, dan test cross. Nah, tadi sudah melihat videonya semua ya, sudah menjawab pertanyaannya juga. Nah, coba silahkan salah satu menyampaikan jawabannya di sini. Siapa? Nanti dapat tambahan poin. Kan tadi sudah menjawab. Sekarang disampaikan saja jawabannya. Itu gamet, kelamin, parental, induk, filial, keturunan, genotip, gen yang menyandikan sifat, fenotip, sifat yang nampak. Itu. Siapa yang menjawab? Ibu catat dulu namanya siapa? Vanessa. Vanessa. Coba satu lagi. Yang cowok, siapa yang mau? Saya Bu. Ya, perkenalan dulu. Nama saya Rizky Prasidiananta Bu. Nomor absen 28. Ya, coba. Istilah-istilah pada pewarisan sifat itu ada gamet yaitu sel kelamin, parental, induk, filial, keturunan, genotip, penyandi sifat, fenotip, sifat tampak, dan heterozigot
genotip yang berbeda. Genotip yang homozigot genotip yang sama, terus heterozigot genotip Sudah? sudah Bu. Ya, baik. Terima kasih, Mas Rizky Aditya Adanta. Kira-kira semuanya sama tadi jawabannya? Sama, Bu. Tapi sama. Sama Mendel. Hukum Mendel merupakan hukum pewarisan sifat pada organisme yang dikemukakan oleh Gregor Johann Mendel. Nah, ini adalah gambar dari Pak Mendel. Pak Mendel merupakan bapak genetika. Nah, percobaan tadi Pak Mendel itu melakukan percobaan persilangan tanaman ercis. Sudah tahu tanaman ercis? Apa itu? Belum, Bu. Belum. Tahu? Ayah, apa tadi? Kacang apa? Kacang. Kacang kapri, ya. Kacang kapri atau kacang polong. Nah, berdasarkan percobaan persilangan tanaman kacang kapri tersebut, Pak Mendel menemukan prinsip dasar pewarisan sifat. Selanjutnya, cara penentuan gamet. Yang pertama, jumlah gamet rumusnya 2 pangkat N, di mana N ini merupakan alel heterozigot yang terdiri dari satu gen dominan dan satu gen resesif. Contohnya ada A besar A kecil, B besar B kecil. Nah, untuk penentuan jumlah gamet tadi yaitu 2 pangkat N, contohnya ini ada A besar A kecil, berarti 2 pangkat 1 sama dengan 2. Selanjutnya ada A besar A kecil, B besar B kecil, berarti 2 pangkat 2. Ada 4 gamet. Selanjutnya ada jenis gamet. Contoh penentuan jenis gamet, A besar, A kecil, gametnya terdiri dari 2 jenis yaitu A besar dan A kecil. Selanjutnya ada A besar dan A kecil, B besar, B kecil, gametnya terdiri dari 4 macam gamet. Oke, selanjutnya sudah bisa dipahami tentang ini tadi cara penentuan gamet. Bisa ya? Insya Allah semoga bisa. Kita lanjut. Hukum Mendel 1. Coba dibacakan. Apa itu bunyi hukum Mendel 1? Saya, Bu. Sukarela. Ya, kenalan dulu, kenalan. Sebutkan nama. Aditya Maurasari, absen 2. Ya, coba Adil dibaca. Hukum Mendel 1 atau segregasi bebas. Setiap gen di dalam alel akan berpisah atau bersegregasi secara bebas pada saat pembentukan gamet. Hukum ini Dilanjut ya, Bapak. Hukum ini berlaku untuk persilangan dengan satu sifat beda atau monohibrid. Dibagi jadi 2, sifat dominansi penuh dan sifat intermediate. Ya, terima kasih. Aku juga. Ya, jadi hukum Mendel 1 itu tentang segregasi bebas atau alel akan berpisah secara bebas pada saat pembentukan gamet. Hukum ini berlaku untuk persilangan dengan satu sifat beda atau monohibrid, di mana sifat tersebut dibagi antara sifat dominansi penuh dan sifat intermediate. Oke, yang pertama ada sifat dominansi penuh, merupakan persilangan satu sifat beda di mana sifat resesif terkalahkan atau tertutupi oleh sifat dominan. Ada persilangan tanaman ercis. Tadi ini gambarnya itu kacang kapri. Ada parentalnya memiliki genotip B besar B besar. Untuk betina disilangkan dengan jantan
B kecil dan memiliki fenotip biji bulat dengan biji keriput. Nah, gametnya ada B besar dan B kecil. Selanjutnya, keturunan X1-nya ada B besar dan B kecil dengan filial biji bulat. Oke, untuk selanjutnya, keturunan pertama disilangkan dengan sesamanya. Ini ada tabel dari persilangan X2. Sudah bisa untuk memasukkan pada tabel? Bisa, Bu. Bisa ya, pernah membuat ini sebelumnya? Pernah, Bu. Ya, jadi menghasilkan perbandingan fenotip F2 B besar dibanding B besar B kecil dibanding dengan B kecil yaitu 1 dibanding 2 dibanding 1. Nah, untuk perbandingan fenotipnya biji bulat dibanding keriput yaitu 3 dibanding 1. Nah, kesimpulannya, jika dominansi nampak sepenuhnya, maka monohibrid antara dua individu yang bersifat heterozigot menghasilkan keturunan dengan perbandingan fenotip 3:1, karena tadi sifatnya adalah dominansi penuh. Nah, kita bedakan dengan yang kedua, sifat intermediate. Merupakan persilangan satu sifat beda di mana sifat dominan tidak muncul sepenuhnya, sehingga terdapat sifat antara atau sifat campuran antara kedua induknya tadi. Nah, coba ini gambar bunga apa ini? Yang pernah lihat? Nah, Bunga apa? trompet. Bunga trompet. Iya. Bunga trompet atau biasa disebut dengan bunga kepul 4 dengan nama ilmiahnya Mirabilis jalapa. Nah, penyerbukan silang antara parental atau induknya merah M besar dengan putih M kecil menghasilkan turunan pertama yaitu merah muda. Nah, merah muda ini merupakan sifat campuran antara kedua induknya tadi. Nah, kemudian pada tabel F2 menghasilkan perbandingan genotip F2 M besar dibanding M besar M kecil dibanding M kecil menghasilkan perbandingan 1 dibanding 2 dibanding 1. Nah, sebaliknya untuk perbandingan fenotipnya F2 yaitu merah dibanding merah muda dibandingkan putih juga 1 dibanding 2 dibanding 1. Nah, bisa dipahami untuk sifat dominansi penuh dan sifat intermediate. Insya Allah bisa, Bu. Insya Allah bisa, Bu. Saya, kita lanjut. Yang jawab pertanyaannya. Coba ya, Bu. Ya, silakan. Siapa ini namanya? Jadi kan, apa namanya, buah mangga besar itu genotipnya B besar B kecil. Terus buah mangga Ya. kecil itu genotipnya B kecil B kecil. Kalau disilangkan, kalau yang B besar B kecil itu menghasilkan B besar 1 sama B kecil. Terus yang B kecil itu B kecil disilangkan itu menghasilkan fenotip B besar B kecil B kecil B kecil. Genotipnya itu B besar B kecil banding B kecil 1:1. Untuk fenotipnya apa?
sifat yang tampak? Untuk fenotipnya yang sifat tampaknya itu fenotip buah besar banding fenotip buah kecil, sama perbandingannya. Perbandingannya sama? Berapa banding berapa? 1:1. Coba ini diidentifikasi dulu. Soalnya ini sifat dominansi penuh atau intermediate? Bentar. Kalau yang lainnya ada yang tahu? Coba Bu. Ya, silakan. Siapa ini? Rizky Pradityananta. Ya, Yang fenotipnya itu 75% banding 25%. B besar B kecil banding B kecil. fenotipnya apa? Terus fenotipnya itu buah mangga besar Dibanding buah mangga kecil. berapa banding berapa? 75 banding 25. Ya, banding satu ya berarti ya. Ya, yang benar. Jawaban yang terakhir dari Mas siapa sih? Mas Rizky. Benar. Iya Bu. Terima kasih jawabannya. Yang lain juga terima kasih sudah berusaha menjawab. Nah, ini tadi soalnya ada sifat dominansi penuh. Ini sudah diketahui di sini buah mangga besar dominan terhadap buah mangga kecil. Nah, untuk F1-nya berarti hasilnya B besar, B kecil. Sifatnya yaitu buah mangga besar. Kemudian disilangkan dengan sesamanya, maka hasilnya B besar, B besar, B besar, B kecil, B besar, B kecil, dan B kecil, B kecil. Di mana perbandingan fenotipnya tadi berarti mangga besar dibanding mangga kecil, yaitu 3:1 atau 75% dibanding 25%. Jadi ada pertanyaan bisa di grup maupun PC ke Ibu. Ya, Bu. Tadi di awal Ibu bertanya ya tentang apa sih yang menentukan dan mengendalikan sifat-sifat yang diturunkan ke suatu individu. Nah, untuk yang menentukan dan mengendalikan sifat-sifat yang diturunkan ke suatu individu adalah gen, di mana gen itu yang mengendalikan pewarisan sifat pada makhluk hidup, yaitu dari induk atau orang tua kepada keturunannya. Nah, untuk bagaimana pola pewarisan sifat menurut hukum Mendel? Tadi hukum Mendel ada dua, yaitu hukum Mendel pertama tentang segregasi bebas dan hukum Mendel kedua yaitu tentang aseprasi bebas. Coba sekarang hari ini kita mempelajari tentang apa? Tadi sudah belajar tentang apa saja dari awal sampai akhir. Hukum Mendel 1, hukum Mendel 2. Ya, terus Macam-macam yang menjawab. Macam-macam perkawinan ada apa saja tadi? Ada 3. Ada 3. Yang pertama, Perkawinan resiprok, perkawinan back cross, perkawinan test cross. ya, terus yang di soal di WhatsApp tadi tentang apa? Gimana? Istilah-istilah yang ada di dalam hukum Mendel. Ya. Baik, ya tadi sudah menjelaskan istilah dalam persilangan, monohibrid dan dihibrid, tadi juga sudah ada contoh-contohnya. Terus ada hukum 1 Mendel, ada hukum 2 Mendel, dan selanjutnya macam-macam perkawinan resiprok, back cross, dan juga test cross.
Nanti misal ada pertanyaan boleh disampaikan. Nah, untuk selanjutnya ada tugas membaca tentang penyimpanan semu hukum Mendel, dan juga di PPT nanti juga ada 2 soal yang terakhir, nanti dikerjakan ya. Ya, Tujuan mau dikumpulkan kapan? Dikumpulkan hari ini. astagfirullah, jangan dulu. Sudah melakukan di akhir ini. Maaf ada kesalahan dari Ibu dalam bertutur kata maupun menyampaikan materi. Nah, jangan lupa selalu kita melakukan 3M. Apa saja 3M? Mandi, minum. Pakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Ya, dimengerti kan? Berarti tadi tugasnya apa, Bu? Tugasnya yang pertama mengerjakan 2 soal yang di PPT. Nanti PPT-nya di-share. Terus terima kasih untuk semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.